Bismillah, oke, pada project kali ini kita akan buat sebuah e-report yang memanfaatkan local storage. Di sini ada dashboard yang akan menampilkan nanti, intinya kita isi dulu aja ya. Misal nama siswanya ini Abdullah Umar. Misal kelasnya ini 12A. Judul laporan misal kegiatan bukan kegiatan. Nah, gitu aja ya. Misal nilainya saya 100. Kategorinya proyek. Keterangan ini opsional, jadi opsional. Misal nih kita simpan laporan. Nah, kita langsung ke dashboard, terus lihat total laporan 1, total siswa 1, lulus 1, tidak lulus 0. Lihat laporan nih. Ini bisa kita hapus lewat sini atau bisa hapus lewat sini. Ini juga bisa difilter biar bisa lebih ngefilter. Ini kan filternya berdasarkan nama atau kelas tuh. Ini kita cek nama lain ya. Misal Umar KC gitu ya. Terus pilih kelas, kita kelasnya 12B. Judul laporan misal prestasi gitu ya. Misal nilainya dia 90. UAS, tambah keterangan, enggak usah, simpan laporan. Nah, kita langsung ke dashboard. Terus kalau kita lihat laporan, ada 2 orang. Misal nih kita filter berdasarkan nama. NG munculnya Umar. Kalau misalnya Abdullah, nah munculnya Abdullah. Misal nih kita hapus nih. Ini kita hapus, misal yang bawah kita hapus. Oh, bentar kita lihat ini dulu statistik. Total laporan 2, rata-rata kelas sekian. Top 5 belum ada karena belum ya. Oke, sip. Ini seandainya kita hapus nih, Umar KC kita hapus, Umar KC hapus. Ada verifikasi, terus kita oke, data berhasil dihapus. Ada juga cara ngapusin lewat sini. Hapus semua data. Hapus semua data, tidak bisa dibatalkan. Oke. Semua data terhapus. Oke ya. Cuman tadi kayak kurang. Nah, nggak apalah, nanti aja kita benerin. Hilang semua datanya. Bersih ya, sip. Jadi kita akan buat kayak gitu. Bismillah, ketika teman-teman ngeklik video ini, pasti teman-teman sudah bisa yang namanya HTML, CSS, dan JavaScript dasar. Nah, oleh karena itu di sini kita hanya akan fokus membahas tentang JavaScript-nya saja. Untuk yang HTML sama CSS-nya sudah saya sediakan, linknya ada di deskripsi, oke? Teman-teman akan dapat kode kayak gini. Nah, sekarang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat yang namanya script.js. Script.js. Ntar. Nah, pastikan ini sudah terhubung ya teman-teman. Kayak gini, sudah terhubung ya. Oke, sip. Nah, sekarang sebelum saya mulai, SPA yang harus teman-teman perhatikan adalah bagian ini, data page, karena kita akan manipulasi nanti itu dengan data page. Data page ini, data slice ini merupakan salah satu bentuk memberi identitas ke sebuah HTML ya. Selain ID sama kelas, kita juga bisa pakai yang namanya data. Nanti untuk lebih jelasnya di penerapannya aja. Oke. Di sini kita harus menargetkan tempat-tempat yang berkaitan dengan si single page application nya atau navigasinya. Pertama, kita akan targetkan nav itemnya teman-teman. Jadi cons nav item sama dengan dia pakai ID, pakai kelas teman-teman. Karena ada banyak, kita pakai query selector all aja. Dokumen
dot query selector all, terus kita targetkan si nav item. Nah kayak gini. Oke sih bener. Selain itu kalau teman-teman perhatikan, selain sebelah kiri adalah isi teman-teman ya, yang berkaitan. Selain sebelah kirinya adalah isinya juga yang berkaitan, bener kan? Jadi kita targetkan di HTML-nya itu kita punya yang namanya mana page, oke. Kita targetan itu juga. Maksud saya yang berubah loh. Selain sebelah kirinya yang berubah, kontennya kan juga berubah. Dan kontennya kan ada di pages, ada di page. Jadi kita ambil si pages. Ini sama dokumen query selector all, kita targetkan si page karena di kelas pakai titik. Selain itu ada juga yang namanya title, jadi targetkan title-nya juga. Page title dia dikasih apa ya? Nah, ini tar. Page title query selector, ini ID teman-teman. Page title. Oke, hal-hal yang berkaitan sudah kita targetkan semua, mulai dari sidebar, konten, sama judul. Setelah itu kita akan membuat ketika perubahan terjadi ketika kita ngeklik ini item yang di sidebar itu. Jadi kita kasih dia nav itemnya, kita kasih on click nav items. Nah di atas itu nav itemnya kan bentuknya jamak tuh, jadi kita bentuk buat tunggalnya dia dulu. Kita pakai for each. Jadi setiap dari elemen yang namanya apa, nav item itu bakal beda-beda efeknya. Jadi kita pisahkan pakai for each gitu ya. Nah setelah itu kita bentuk tunggalnya. Misal kita kasih nama item gini, baru kita kasih on click item dot add event listener, terus kita kasih klik kita. Bener ya, klik kayak gini. Terus kita kasih sesuatu yang terjadi ketika diklik. Pertama kita cegah dia nge-refresh, karena percuma dong kita pakai pakai apa namanya SPA kalau misalnya ke refresh tetepan. Jadi kita prevent defaultnya, kita cegah dia ke refresh. Nah setelah itu kita buat, teman-teman perhatikan inilah, lumayan susah ini page data ini. Perhatikan nih page data kan, nih saya bilang tadi ini kan salah satu bentuk identitas ya, dan ajaibnya di sini. Coba teman-teman perhatikan, cons page ID sama dengan item dot dataset dot page. Nah teman-teman perhatikan, dataset, teman-teman perhatikan. Nah lihat. Kalau misalnya kita pakai ID kan pakai pagar nih. Kalau misalnya kita pakai kelas kan pakai titik. Nah kalau misalnya kita pakai data gini, data kayak ginian. Nah cara ngambilnya itu kayak gini, item dataset terus namanya apa, page kan, page ini. Nah oke, sip ya. Oke, setelah kita buat kayak gini, kita akan buat apa ya, function ketika function ketika klik itu terjadi, function yang dijalankan ketika klik itu terjadi. Kita buat function, misal kita kasih nama dia
change page kita. Terus parameternya dia itu menerima page ID. Jadi parameter akan tergantung dengan page ID-nya gitu ya. Halaman yang ditampilkan akan tergantung dengan identitas ini ya. Oke. Setelah itu pertama nih, kita sembunyikan dulu. Sembunyikan semua aktif halaman. Oke. Defaultnya itu nggak ada yang ditampilin, oke. Terus pages dot for each. Terus kita bentuk tunggalnya page dot class list dot remove aktif. Terus sama selain page ada tadi nav-nya juga. Nav items. Ini sama nggak apa-apa, tapi biar beda kita ganti aja item. Nah kayak gini. Kalau ada teman-teman pertanyaan, aktif ini apa? Aktif ini ini loh. Jadi kita untuk mengidentifikasi lah istilahnya, atau membedakan antara halaman yang ditampilkan dengan enggak, itu kita kasih kata aktif. Jadi defaultnya dia bakal tampilin dashboard, karena dashboard yang kita kasih aktif. Nah, emang apa hubungannya sama aktif? Nah, di CSS kita atur di bagian ya. Nah, di bagian aktif ini dia bakal punya sesuatu yang beda, kayak background colornya beda, border leftnya itu beda kayak gini ya. Nah kayak gini, aktif itu kayak ada ininya. Kayak jelas ya kenapa kita hilangin aktifnya dulu. Setelah itu, setelah kita pastikan semuanya hilang, baru kita kasih yang namanya baru kita pasang si aktif itu di halaman yang dipilih. Mengaktifkan halaman yang dipilih. Nah kayak gini, kita pakai const, kita buat variabel yang nargetkan halamannya, target page. Nah kayak gini ya, sama dengan document dot query selector. Kita targetkan page-nya. Enggak. Jadi page ID kayak gini. Oh enggak, ini pakai backtick teman-teman. Kayak gini, page ID slash page. Oke, buat teman-teman yang nggak paham nih, teman-teman perhatikan page ID ini targetin apa. Page ID kan targetin ini, data page dashboard. Oke, jelas ya. Terus di sini page ID, ketika misal nih page ID-nya di sini dashboard, oke. Pas kita klik dia nargetin dashboard, berarti kan di sini dashboard. Di sini kan juga dashboard, jelas ya. Karena di sini dashboard, dia nargetin apa? Efeknya apa kalau misalnya ini jadi dashboard? Efeknya dia bakal nargetin si ini dashboard page. Sama kalau misalnya misal si itu jadi input. Misal kita klik bagian input, di bagian di nav ininya, di page ID-nya di sini ganti input, otomatis kan yang dimaksud di sini juga input kan, karena namanya sama nih. Yang di sini juga jadi input gitu. Paham ya logikanya? Sip. Kalau sudah paham, kita lanjut. Kita buat pengecekan if target page. Jika halamannya ditargetkan, maka kita buat halaman yang ditargetkan itu punya class list aktif. Add aktif. Nah, kayak gini. Sekarang kita coba hasilnya gimana. Oke, sudah bisa berubah.
Cuman birunya cuma di awal doang. Oke, belum ada biru-birunya. Kalau dipencet gini kan belum ada. Kita akan ubah di situ ya, atau kita akan setting lagi. Kita kasih nama misal update warna. Nah kayak gini. Terus misal active nav kayak gini, sama dengan dokumen dot query selector. Kita targetkan berdasarkan yang tadi, berdasarkan data page kayak gini, sama dengan terus kayak gini dolar kurung kurawal page ID. Oke, sip. Setelah itu kita kasih if jika aktif nav terpilih gitu ya, aktif nav dot class list dot add aktif. Nah, sekarang kita lihat mana. Oh ya, sudah ya. Sip. Jadi yang atas ini kita targetkan halaman. Yang bawah ini kita targetkan sidebar. Sudah belum ya? Kita lihat. Oh ya, ini yang masih dashboard teman-teman. Jadi kita ubah dia biar bisa berubah-berubah sesuai selera atau sesuai nama. Kita kasih page title ini sudah kita targetkan di awal ya, ini dot text content content-nya itu kita jadikan berubah active nav dot text content. Oke. Sekarang kita lihat. Oke, ada bisa berubah-berubah. Sip. Oke, masalah navigasi sudah selesai. Sekarang kita akan bagian input lapornya. Yang harus teman-teman perhatikan di sini, di HTML teman-teman harus pastikan kalau semua kontennya itu atau yang ingin diinputkan itu harus berada di dalam yang namanya form, tag form ini. Oke, dan di dalam tag form ini harus ada button buat mengirim data yang kita tuliskan. Oke, yang penting itu dua itu aja untuk membuat sebuah form. Setelah itu kita akan ke JavaScript-nya. Yang pertama kita buat adalah kita buat pengecekan. Jadi ketika database itu kosong gitu, maka dia biarin kosong aja, nggak usah munculin apa-apa. Terus kalau misalnya ada isinya, maka isinya itu ditampilkan. Nah, kita bisa membuat sebuah variabel yang nampung kode tersebut. Misal kita kasih nama laporan list. Nah, laporan list ini sama dengan json.parse. Jadi kita ubah bentuk JSON-nya dulu. Kita ubah local storage dot get item. Dia akan ambil dari sininya, dari laporan listnya sendiri. Nah, kalau misalnya di laporan list ini nggak ada isinya gitu ya, maka biarin kosong aja. Nah, kayak gini. Oke, setelah kita buat kayak ginian, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah, bentar ya, kita buat komentar misal satu database. Nah, gini. Terus kita kedua ini kita buat input kayak gini ya. Kita akan targetkan si formnya. Formnya kita kasih nama apa ID-nya ya? Formnya di sini ID-nya laporan form teman-teman. Oke, jadi kita pakai misal kita buat cons, kita buat namanya sama laporan form sama dengan dokumen dot get element by ID, targetkan tadi namanya apa? Laporan list. Kayak gini, laporan list. Oke, sip. Oh, bentar. Namanya apa? Laporan. Oh, laporan form, teman-teman. Laporan list yang ini.
laporan form. Nah, setelah ini sudah, jangan lupa kunci kuncinya di luar, di luar ini, sip. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghandle ketika tombol submitnya dipencet. Jadi kan tombol submit itu seperti yang saya bilang tadi, tombol submit itu harus dipastikan ada di dalam form, tag form gini ya. Jadi ketika sesuatu terjadi dengan tombol submit, dengan sebuah button, misal dengan button submit, itu datanya terkirim semua gitu. Atau lebih enaknya kita praktik aja, laporan form titik add event listener. Tipenya apa di sini, apa actionnya? Actionnya adalah submit. Terus kita oke, kita tulis dulu kayak gini. Nah, setelah itu kita akan cegah dia nge-reload. Jadi kasih prevent default, clear prevent default. Nah, setelah itu kita akan ambil data-datanya. Nah, biar enak sekarang, nantinya kita akan kumpulkan semua data-data yang akan diambil ke dalam sebuah variabel atau ke dalam sebuah variabel objek cons, misal namanya laporan gitu ya. Cons laporan sama dengan, nah di sini yang harus kita ambil adalah nama siswa, kelas, judul laporan, nilai, kategori, dan keterangan. Oke. Oh ya, satu lagi ID. Biar setiap laporan tuh ada ID-nya, biar bisa enak delete-nya, atau action selanjutnya biar lebih enak kita kasih ID. Kasih ID. Nah, ID ini biar enak kita berdasarkan date now aja. Date now tapi yang nggak ada formatnya nih. Date now yang belum kita kasih format. ID tadi kedua adalah nama ya. Nama ini diambil dari yang diinputkan dokumen dot get element by ID. Bentar, apa namanya? Namanya adalah nama siswa, ID nama ya. Oke sip. Berarti dot element by ID. Nama kayak gini. Nah, kita ambil value-nya dot value dot trim. Nah, value dot trim. Kenapa trim? Karena dia ketikan berupa input ketikan gitu lah. Kedua adalah kelas ya tadi. Kelas ID-nya kelas, dokumen dot get element by ID. Kita ganti namanya tadi apa? Kelas ya. Dot value. Nah, karena ini berupa pil kan, jadi nggak usah trim, bukan ketikan. Selanjutnya adalah apa ya? Ntar kita cek. Kelas judul. Kira-kira ID-nya apa teman-teman? Mungkin judul juga ya. Benar, ternyata ID-nya judul juga. Sip. Sekarang kita kasih judul D2 document dot get element by ID. Terus kasih judul. Nah, ini kan kita pakai yang namanya trim. Value dot trim. Nah, kayak gini. Setelah itu apa? Setelah itu kita lihat lagi kata nilai dulu. Nilai dia angka ya. Oke. Nilai berarti pakai trim. Kok wow. Kita kasih koma. Ntar kita kasih ubah nilai jadinya. Nilai sip. Selanjutnya apa? Kita cek kategori ini pilgan juga, jadi kita pakai tanpa trim. ID-nya apa? ID-nya dia number, nilai bener ya. ID-nya kategori. Kategori ya ini. Terus ini juga kategori. Ini trimnya kita hilangi. Nah, kayak gini. Setelah itu keterangan.
keterangan ini .trim ya, keterangan apa ID-nya? ID-nya keterangan juga. Oke, sip. C V V. Nah, setelah kita masukkan semua file yang akan kita ambil, oh ya, satu lagi, tanggal, teman-teman. Kita akan buat tanggal biar apa ya, biar enak. Namanya data kan harus ada tanggalnya biar lebih jelas. Kita pakai new. Jadi tanggal yang di atas itu nggak ada formatnya. Kalau yang ini tuh kita sesuaikan formatnya dan waktunya dengan waktu Indonesia gitu ya. Kita pakai new date, terus dot local nih, to local date string. Nah, setelah itu kita kasih dia kayak gini biar Indonesia gitu. Formatnya gimana? Formatnya misal weekday-nya kita buat long, terus D-nya tanggal, jadi kita pakai numerik 2 digit atau numerik aja dah. Terus month-nya kita pakai long. Setelah itu year-nya pakai numerik. Year numerik. Sip. Setelah itu sudah. Jangan lupa kasih nggak usah klik koma. Aku di sini. Error deh. Klik komanya di sini, oke? Sip. Nah, setelah itu kita akan push jadi kita akan ini nih, teman-teman perhatikan laporan list ini. Ntar mana? Nah, laporan listnya kan database kita kan. Jadi kan kita bakal menyimpan datanya kan di local storage. Nah, jadi kita akan masukkan si laporan ini ke dalam local storage-nya. Gimana caranya? Karena tadi kita kasih nama, kita buat variabelnya itu laporan list ya. Jadi tinggal laporan list titik push. Jadi kita akan memasukkan laporan ke dalam laporan list. Oke. Setelah dimasukkan, kita akan kosongkan formnya. Laporan form dot reset. Nah, reset kayak gini. Sip. Kita coba ya. Misal namanya Sugeng kelas 11B. Judul laporan misal penilaian ujian gitu ya. Misal nilainya dia itu 90. Terus kategori quiz gitu ya. Terus kita ini kan opsional nih. Terus kita simpan laporan. Nah, oke ya. Kira-kira di sini ada belum? Belum ya, karena kita belum setting apa-apa di sini. Sekarang kita akan setting bagian ini ya. Kembali ke email. Sekarang kita akan buat sebuah function yang untuk menangani bagian view. Misal kita kasih nama render view gitu ya. Render view table kayak gini. Nah, sip. Nah, kita targetkan di mana dia ditempatkan. Dia kan ditempatin di tbody itu ya. Di dalam view table terus ada tbody. Oke. Jadi kita targetkan misal const tbody gitu. Kita targetkan dokumen dot query selector, terus apa tadi? Lupa kok. View table. Ctrl C, Ctrl V, terus tbody. Nah, kayak gini. Sip. Kemudian kita ambil datanya dari laporan list, yang mana laporan list itu nih local storage ini ya kan. Nah, karena di local storage itu datanya berupa kumpulan data, jadi kita pisahkan dia menggunakan for each. Dan untuk setiap datanya dia akan punya yang namanya data laporan, data laporannya sama indeks. Oke. Nah,
setelah itu kita buat sebuah apa ya, sebuah row create element gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kita pakai row ya. Nah, row ini row. Nah, kita buat sebuah create document dot create element. Create apa? Create element, bener. Elemen yang kita buat adalah apa tadi? tr. Nah, apa aja isinya? Row ini kita inner HTML sama dengan kita pakai itu backtick biar bisa ambil variabel-variabel yang ada di dalam laporan nanti. Nah, di sini ntar kita kasih enter lagi biar enak. Nah, di sini pertama adalah td kayak gini, terus kita ambil indeksnya dulu teman-teman, indeks. Nah, gini, karena indeks itu dimulai dari 0, jadi kita tambah plus 1 kayak gini. Setelah indeks kita akan apa ya, urutannya apa sih, lupa aku. Nama kelas judul nilai, nama kelas judul nilai, nama kelas judul nilai. Kita ambil dari gini, laporan dot judul, nama dulu, nama, terus nama nama apa sih, nama kelas judul, apa lagi ke atas, nilai, terus kategori. Ini sebenarnya variabel ini terdeteksi ya sudah, kalau teman-teman lihat ya, terus apa, ada ya, ada suggestionnya. Setelah itu apa, kita lihat laporan list, kategori status. Oh ya, status ini kan kalau teman-teman ingat di awal tadi ada kategori lulus, ada kategori nggak lulus. Oleh karena itu kita akan siapkan sebuah variabelnya dulu untuk memisahkan gitu ya. Const status gini sama dengan dokumen dot kok dokumen, bukan dokumen, apa namanya, laporan dot nilai. Jika nilainya itu kurang dari sama dengan kurang dari 75 gitu ya, maka akan muncul tidak lulus. Kalau misalnya lebih dari sama dengan 75, maka akan muncul lulus. Oke, kayak gini ya. Nah, setelah itu kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman ingat ya, waktu itu ada perbedaan. Ketika lulus, tidak lulus dia warna merah, ketika lulus dia warna hijau kalau nggak salah. Nah, itu dibedakannya dia pakai mana bagian dashboard, mana sih, lupa juga, bagian table. Nah, ada status lulus sama status tidak. Oke. Jadi kita akan buat sebuah cons baru lagi. Cons misal tadi namanya apa? Namanya adalah status. Kelas status saja. Kelas status gitu ya. Sama dengan status. Nah, ini status. Nah, ini kita copy aja. Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, cuman kita sesuaikan bagian ini ya. Status lulus, status lulus, status tidak, status tidak. Nah, nanti kita pasang di bagian kelasnya gitu ya. Paham ya, masuk ya, logika akal-akalannya masuk ya. Jadi ini kita hapus, kita gandakan ke bawah, antar rapi. Jadi kita nanti kasih kelas gitu, terus berdasarkan si kelas status. Prakteknya gini, span. Nah, di sininya ini kita kasih kelas. Nah, ini teman-teman, kelasnya ini kita ikutkan ke
kelas status. Mana dolar kelas status. Nah, kayak gini. Paham ya? Nah, terus di sini itu ikut kata-kata dari si status. Status. Nah, kayak gini. Masuk lah ya. Setelah itu apa? Setelah itu tanggalnya kan sudah kita format ya di sini. Jadi kita tambah lagi laporan tanggal dolar kurung kurawal laporan tanggal, ada tanggal lah gitu ya. Setelah itu apa lagi? Setelah laporan tanggal, aksi ini jadi button delete. Oke. Sebelum itu teman-teman ada pertanyaan nggak? Kenapa kok ini belum muncul? Kak, ini kok belum muncul? Padahal kan dia sudah buat struktur tabelnya gitu ya. Nah, itu karena kita belum masukkan dia ke dalam T-body yang jadi tempatnya dia. Kan tempatnya di T-body nih. Di sini nih. Kita belum masukkan dia. Kita masukkan dulu ya biar ada tampilannya. Kita masukkan di T-body kayak gini. Append. Apa yang dimasukkan ke dia? Yang dimasukkan ke dia adalah row, teman-teman. Kayak gini. Kira-kira sudah muncul belum? Coba ya, belum. Oke. Kenapa? Karena apa ini? Render view ini ngapain gitu? Cuma function aja, wujudu keadamihi gitu ya. Biar diaktif, dia akan harus kita panggil di sini juga. Render view tabel. Nah, kayak gini. Kita lihat laporan. Belum juga muncul, teman-teman. Coba kita masukkan data baru ya. Misal namanya Sugeng lagi dah. Sugeng kelas 12A. Judul laporan misal Sugeng. Nah, gitu ya. Nilainya misal 34. Kategori tugas. Kalau kita pencet simpan laporan, oh dia ke refresh, teman-teman. Berarti ada yang salah sama tombol submitnya. Kita cari tombol submitnya, dia ini dia kurung bulat. Coba sekarang kita coba lagi ya. Soal refresh, kita coba lagi input laporan. Namanya Sugeng lagi, misal kelas 12B, sudah perujian gitu ya. Nilainya misal 90. Kategori tugas. Kalau kita pencet simpan laporan, dia nggak kesimpan, nggak bisa nyimpan. Kita coba, berarti ada data yang salah. Di antara ini ada yang salah, teman-teman. Oh, ini yang salah, teman-teman. Ini bukan pakai underscore ya, pakai garis biasa, garis dash. Oke, setelah itu ya kita belum simpan dia. Kita harus simpan dia ke local storage set item laporan list gitu ya. Terus kita ubah, kan pertama di parse kan, terus kita ke stringify sekarang. Kalau diambil tuh ngambilnya pakai di parse, nyimpennya pakai stringify. Laporan listnya di stringify. Nah, kayak gini. Setelah itu kita coba lagi input laporan ya. Misal namanya Sugeng lagi. Sugeng 12B, judul laporan ujian pekanan. Terus nilainya misal 70. Kategori kuis. Simpan laporan. Oke, hilang. Sekarang kita coba dilihat laporan. Lihat laporannya belum muncul. Oke, berarti kita cek ada yang salah nggak dilihat laporannya. Apa yang salah ini kira-kira ya? Ini salah, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan laporan ini kan di sini. Ini laporan reference kemana ini? Any, dan kelihatan ya, any. Dia nggak ada
kembalinya kemana nggak tahu. Jadi kita masukkan dia ke dalam for each. Jadi kalau ini parameter, oke ya. Jadi ke parameter. Sekarang kita lihat lagi. Muncul ya. Sekarang kita coba masukkan data lagi. Misal namanya sekarang Umar. Terus pilih kelas 12A. Judul laporannya misal prestasi nilai 100 bahkan 1000, enggak 100 saja teman-teman. Terus ini UAS, terus keterangannya nggak usah, simpan laporan. Kita lihat nih lulus. Oh ini banyak double ya. Seandainya kita tambah lagi mana? Nah ini nomornya 1 loh, saudara. Berarti ini oh ya, berarti kita perlu lakukan sesuatu teman-teman. Kita pastikan T-body-nya kosong dulu sebelum ditambah. T-body dot inner HTML sama dengan kosong gitu ya. Sekarang kalau kita lihat harusnya waras. Oke, dah 2 doang, sip. Sekarang kita akan urus masalah delete-nya teman-teman. Ke codingannya lagi, terus kita buat function, misal function delete item kayak gini berdasarkan ID. Oke. Kenapa dia menerima parameter ID? Karena kita akan delete-nya berdasarkan ID. If confirm, kita buat konfirmasi dulu. Apa yang dikonfirmasikan? Pesan apa gitu yang muncul? Misal yakin ingin mendelete, ingin menghapus data ini. Nah kayak gini. Ini pakai kurung kurawal, setelah itu kayak gini. Kalau misalnya dia yakin gitu ya, laporan list, kita akan simpan semua data kecuali yang ID-nya sedang dihapus gitu ya. Jadi hapus data dari array ini menggunakan metode filter teman-teman. Kita filter sama dengan laporan laporan list dot filter. Ini kita pakai filter buat ngefilter dia. Kita simpan semua data kecuali yang di delete gitu ya. Kita bentuk tunggalnya itu misal item.id itu tidak sama dengan ID teman-teman. Nah kayak gini. Oke. Setelah itu kita update storage-nya, kita update local storage dot set item. Kita set ulang sama kayak yang di atas ini, sama kayak yang ini. Jadi teman-teman bisa, nggak usah kita terus ulang aja. Set item local storage laporan list kayak gini, koma json.stringify. Kita ambil laporan list. Setelah itu kita show notification. Pakai show notification enggak ya? Nggak usah. Oke, sip. Setelah itu kita render ulang viewnya. Render view tabel. Sip. Nah, apakah sudah belum ya? Kita pasang tombolnya kan di sini. Kita pasang tombolnya di sini. Pakai TD. Nah kayak gini TD, terus guys kita kasih button di sini. Nah kayak gini. Di buttonnya ini kita kasih tulisan hapus. Nah adapun desainnya, kelasnya kan desainnya pakai kelas list ya. Teman-teman ikuti saya saja daripada kita cari-cari HTML lagi. Di CSS BTN. Ini stylenya diatur di CSS sekali lagi. Siapa tahu lupa. Delete BTN. Nah, kayak gini. Kita delete datanya itu berdasarkan ID. Data ID keliru. Data ID-nya kita delete di situnya.
data ID sama dengan mana kok dolarku. Ini laporan list, laporan .id. Kayak gini. Oke, masuk. Sudah belum? Oh, ini kasih si petik, teman-teman. Nah, kayak gini. Setelah itu kita apa ya? Kita buat apa? Apa sih namanya? Dokumen .query event listener. Kita targetkan si apa namanya, si delete button. Apa sih? Dia nama itunya apa? ID-nya itu di sini lah. ID-nya itu di sini. Delete btn. Delete btn kayak gini. Jadi setelah kita targetkan dia kayak gitu, terus kita kasih for each. Kan tuh bentuknya jamak nih, kelihatan. Al. Jadi kita pakai for each. Misal tunggalnya kita pakai btn. Nah, kayak gini. Jangan lupa di koma biar enak. btn dot add event listener klik. Jadi triggernya adalah klik. Bentar, mana titik koma. Nah, sip. Setelah itu kan kita targetkan berdasarkan ID nih. ID-nya kan kita ambil berdasarkan ID yang ada di row-nya sendiri itu, yang sudah dibentuk tunggal-tunggal. Oke. Jadi kita targetkan dia pakai, karena ID-nya di sini apa? ID-nya kan di sini di stringify. Di stringify nih, disimpannya kan dalam bentuk stringify itu. Jadi kemungkinan string bentuknya. Jadi kita ubah dulu ke integer. Parse integer, terus e.target. Bentar. e.target nah gini. .dataset .id, ikut yang di sininya. .id. Oke, jelas. Sip. Setelah itu kita pasang function delete item itu di sini. Delete item berdasarkan ID. Oke. Sekarang kita coba dilihat laporan, terus kita hapus yang sugeng, kita hapus. Oke, jelas ya. Sip, bagus.